suara orang naik ke atas tangga. Ya dia pikir kan anak buahnya si A atau si B kan, ada di bawah kan ada anak buah dia 2 orang tuh kan. Si A apa B. Cukluk dia nungguin si A apa si B tuh yang naik. Kok nggak ada orang, tapi dia dengar suara orang melangkah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat semua ya. Karena akhir-akhir ini cuaca kan lagi nggak menentu ya. Hujan, panas ya tiba-tiba gitu. Jadi saya harap kalian semua tuh sehat-sehat semua. Pokoknya saya doain ya kawan-kawan ya. Nah, saya udah kembali nih di layar kaca kalian. Tahu dong pastinya ada yang saya mau ceritain. Tapi sebelum itu seperti biasa kawan-kawan, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Yang belum masih kita tungguin ya subscribe-nya. Ayo dong di subscribe. Saya udah lihat nih banyak banget yang nonton tapi belum subscribe. Jadi tolong segera nih kita subscribe sama-sama channel saya ini ya. Oke kawan-kawan, langsung aja yuk ke ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh Mbak Ika. Sebut saja namanya Ika ya, karena minta disamarkan. Ini tentang tempat kerjanya Mbak Ika. Dulu waktu dia masih bekerja, dia mengalami suatu hal yang di luar nalar kata dia. Jadi dia mau menceritakan nih sama kita nih kawan-kawan nih tentang apa itu dia hal-hal janggal yang dia dapat di tempat kerjanya ini. Lanjut aja ya, langsung aja ceritanya. Judulnya adalah Ruko Horor. Ruko Horor tuh kawan-kawan. Apa tuh ya, kenapa ya disebutnya Ruko Horor? Langsung aja deh kita ke ceritanya ya. Begini ceritanya. Cerita ini bermula ketika Mbak Ika ini buka store baru. Jadi dia tuh sebenarnya udah banyak nih cabangnya nih ya. Dia ini tokonya itu sebuah toko baju kawan-kawan, kaos-kaos yang murah gitu ya, yang murah-murah meriah lah ya kaosnya itu. Nah dia tuh punya beberapa toko sebenarnya nih pemiliknya ini. Nah Mbak Ita ini dibukakan store baru lagi. Jadi ini adalah store kelima yang ada di Jakarta ini katanya. Store kelima ini cuma ada Mbak Ika dan 2 juga nih, ada 2 karyawan lain. Sebut aja si A sama si B ya kawan-kawan ya di store ini. Store ini lumayan besar karena lantainya ada 2 lantai nih kawan-kawan. Lantai pertama itu isinya ya baju-baju aja karena kan isinya kan kaos-kaos ya. Kaos-kaos dan celana-celana yang murah-murah meriah lah harganya gitu kan. Jadi mereka tuh ya udah siapin karena mereka juga jualan online juga tuh dia. Di online kan juga, bukan cuma di offline tapi di online juga katanya. Jadi dia sekalian untuk online gitu kan. Nah, lantai atas itu rencananya untuk kalau Mbak Ika itu jualan online. Jadi kalau lagi syuting online nih, misalnya mau live di mana gitu kan, live di TikTok apa live di mana gitu kan untuk penjualannya. Nah adanya di lantai 2 ada tuh sama dia, mau dibagusin gitu kan, makeover lah lantai 2 itu biar kelihatan lebih bagus daripada lantai 1. Kalau lantai 1 kan cuma untuk offline aja ya, jadi ya cuma untuk digantung-gantung aja lah baju-bajunya. Lantai 2 tuh biar kelihatan ya bagus lah, biar bisa dijual secara online gitu kan. Nah rencananya seperti itu. Nah hari yang pertama ini mereka kan baru datang nih, angkat-angkat lah baju-bajunya itu kan, baju-bajunya dari Mbak Ika itu. Mbak Ika, bosnya Mbak Ika itu udah dikirim nih dari store yang pertama tuh, dia ngirim pakai mobil bak tuh, beberapa kayak kardus-kardus gede itu datang lah nih, ditaruh lah di lantai 2 sama yang ngirim ini. Mbak Ika bilang udah mas taruh di situ, udah tuh rapih kan, udah disusunin tuh semua. Oh iya makasih banyak mas. Udah mas-masnya pergi kan. Mbak Ika baru mau turun tangga, tiba-tiba dus-dus yang gede-gede itu yang udah disusun itu jatuh semua tuh kawan-kawan, gubrak aja.
Padahal tuh nggak ada angin. Nah Mbak Ika itu positif aja. Oh mungkin emasnya itu nyusunnya nggak rapi. Ya mungkin kardusnya agak ke pinggir, yang ini agak ke sini, jadi jatuh gitulah, timpang gitu loh pikiran Mbak Ika. Mbak Ika oh ya udahlah mungkin itu timpang aja kali ya. Cuman karena berat dia minta tolong lah sama dua nih anak buahnya tuh kan, 2 orang tuh kan di bawah. Tolongin dong, ayo bantuin yuk, ituin rapin atas. Ayo dirapiin kan tuh, dia ngerapiin tuh akhirnya tuh bertiga udah dirapiin. Nah yang 2 ini kan lagi rapi-rapi lantai 1 kan, lagi gantung-gantungin lah baju-baju, kaos-kaos gitu kan, kaos-kaosnya lagi dirapi-rapiin semua. Nah si Mbak Ika itu katanya aku lihat listnya dulu ya di atas, katanya. Maksudnya Mbak Ika itu mau ngelihat barang-barang yang ada di toko mereka tuh apa aja, jadi dia tuh mau ngecek gitu loh, ini ada nggak nih barangnya di kardus, ini ada nggak, dia mau ngecekin gitu lah kawan-kawan. Akhirnya dia keluarin kan barang-barang semua, dia lagi keluarin tuh barang. Nah di ruangan itu lantai 2 itu ada kamar mandi kawan-kawan. Jadi sebenarnya setiap lantai itu ada kamar mandi, lantai 1 juga ada, lantai 2 juga ada. Nah di lantai 2 ini ada juga nih kamar mandi nih kawan-kawan. Cuman lampunya mati kata Mbak Ika. Nanti katanya mau manggil tukang listrik nih sebenarnya. Nah pintunya kan ketutup tuh, Mbak Ika lagi ngelis-ngelis. Oh ini katanya, oh ini kaos yang ini ada nih, kaos yang ini ada, lagi ngecek-ngecek tuh dia, checklist-checklistin. Tiba-tiba tuh ya pintu kamar mandi kebuka, cit gitu sendiri. Nah Mbak Ika, lah kok pintu kebuka sendiri? Dan dia tuh sambil bengong tapi ngeliatin ke arah kamar mandi. Kebuka sendiri gitu kan, gelap ya kamar mandi kan, lampunya kan mati, digelap tuh kawan-kawan. Dia cuma ngeliatin gitu, kok lampu gelap gitu ya lampunya ya, oh iya lagi mati kata dia gitu kan dalam hati. Ya udah deh, terus dia checklistin lagi, nggak peduli dia, nggak peduli aku checklist tetap dia cuek gitu kan. Udah dia jalan tuh kan, oh ini kardus yang ini diangkat, kardus yang ini diangkat, dia lagi ngeliat-ngeliat gitu. Tiba-tiba ada suara orang naik ke atas tangga. Ya dia pikir kan anak buahnya si A atau si B kan, ada di bawah kan, ada anak buah dia 2 orang tuh kan, si A apa B. Terus dia nungguin si A apa si B tuh yang naik. Lah kok naik, kok nggak ada orang, tapi dia dengar suara orang melangkah naik, cuman nggak ada gitu. Dia tungguin lagi, kok nggak ada, nggak nyampe gitu kan, dia bingung. Akhirnya dia nggak sabar kan, dia longok ke arah tangga, nggak ada yang naik kawan-kawan, nggak ada sama sekali. Udahlah dia langsung lama-lama merinding nih, dia nih turun, dia akhirnya kan kabur ke lantai 1. Terus si A sama si B lagi biasa aja, masih ya nyangkut-nyangkutin kaos-kaos gitu kan. Terus katanya si A gini, Mbak kan udah mau maghrib nih, katanya kita sholat dulu yuk, katanya gitu. Dia sholat kan ke lantai 2 nih si A sama si B. Nah kan dia kan baru turun ke lantai 1 gitu kan. Ya udahlah akhirnya Mbak Ika ini yang jaga kasir di bawah sendirian. Mbak Ika ya masih ngelis-ngelis yang tadi aja gitu, ngeliatin oh stok ini ada, iya kayaknya ada di atas gitu kan, dia lagi ngeliatin gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat dari lantai atas itu ada kaki kawan-kawan, kaki gitu, kaki turun ke tangga. Lah dia pikir masih A sama si B ya. Terus si Mbak Ika ngomong, sekalian kalau mau turun tolong bawain baju yang gambar gajah, kata dia, yang putih ya, tolong ya, kan sekalian kan katanya dirimu mau turun sekarang, udah selesai sholatnya. Lah kok diem aja gitu, kakinya nggak melangkah tapi cuma diem aja di anak tangga itu, karena ketutupan sama tembok kan, jadi kakinya doang kelihatan gitu, ketutupan sama tembok di atasnya. Mbak Ika, woi A B kok diem aja, kata Mbak Ika. Aneh banget sih A sama si B malam longok di atas tangga, katanya gitu kan. Udah tetep tuh Mbak Ika kebingungan, ini anak katanya ngapain sih katanya diem di tangga gitu. Udah ya, yang penting udah dibilangin katanya suruh bawa itu baju gajah. Nggak lama suara tuh kan, suara si A sama si B bruk lari ke bawah. Terus Mbak Ika bilang, biasa aja dong berdua habis sholat, ngapain sih Mbak? Aduh Mbak, katanya kakiku sampai lemes. Lah ngapain kamu katanya sholat kok sampai lemes?
Aduh mbak, serem banget di atas mbak, aku takut nggak, aku nggak mau ke atas lagi, katanya si A gitu. Lah, nggak mau ke atas lagi gimana? Tadi kamu juga katanya berdua ngapain sih pada main di tangga, pada diri di tangga situ? Saya kan udah bilang mana baju gajahnya. Tadi saya ngomong kan, kalau mau turun ke bawah tolong bawain kaos gajah. Terus si A sama si B, siapa yang turun sih mbak? Orang saya aja baru selesai sholat, ini aja saya lari-lari baru selesai sholat. Lah, tadi saya lihat kaki kamu kok di tangga. Enggak, ya ampun, swear kata si A gitu kan, ngomong sama si Mbak Ika. Swear saya tuh sama sekali katanya belum turun tangga, kata si A ataupun si B, karena mereka katanya baru selesai sholat. Loh Mbak Ika bingung dong. Tadi beneran loh, aku lihat loh katanya ada kaki loh. Gimana sih Mbak Ika, katanya orang gak ada, saya aja baru selesai sholat. Terus kenapa lo katanya berdua pada kabur-kabur kayak gitu? Lagi sholat mbak, katanya udah selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng kiri kanan, tentunya ya Allah mbak, saya ngelihat ada perempuan rambutnya panjang sampai ke lantai-lantai, katanya gitu. Ngelihat kayak gitu, denger kayak gitu, Mbak Ika yang astagfirullahaladzim, mereka nih udah pada merinding nih, udah siap-siap pada mau lari. Waktu itu kan maghrib ya, istilahnya abis maghrib lah, orang habis sholat maghrib pada mau keluar semua berdua, sepi nggak ada pengunjung kan. Waktu itu belum buka tokonya, orang baru pada dipejeng-pejeng aja baju, mereka baru beres-beres aja. Katanya sih sekitar 2 hari lagi baru akan dibuka nih store-nya, jadi baru banget itu toko. Mereka mau kabur gimana ya ampun. Ya udah pasrah aja, udah diem di lantai 1 tuh bertiga-tiga. Katanya si A gini, mbak saya nggak mau sholat di lantai 2 lagi. Ya gimana dong, ya udah ntar kita pulangnya cepet aja sih, katanya gitu kan, kita juga belum jualan. Oh ya udah kata Mbak Ika, ntar kita pokoknya jam abis maghrib, sholat maghrib ini nggak lama kita pulang aja deh, kita lanjut besok deh, sekalian mau pasang AC sama kamera CCTV kan besok, sama listrik atas katanya kamar mandi kan mati tuh, mau dicek juga sama tukang listrik, karena kan ruko itu udah lama kosong gitu kan. Pikiran Mbak Ika, oke lah besok aja lah lanjutnya. Akhirnya pada pulang tuh kawan-kawan. Nah besok paginya Mbak Ika ini buka toko paling pagi karena dia pegang kunci. Nah si A sama si B tuh agak siang, dia masuk siang katanya. Mbak Ika yang masuk pagi nih sendirian. Mbak Ika itu mau nungguin tukang AC, tukang CCTV sama tukang listrik nih. Dia 3 orang nih dia tunggu. Datanglah nih tukang AC datang. Mbak yang mana mau dipasang? Ini 2 lantai nih, atas bawah katanya Mbak Ika. Oke, Mbak Ika datang ngasih tahu lah ya, ini Pak, ini ngasih tahu lantai 1 ini, ya udah dipasang lantai 1, lantai 2 juga. Nah untuk lantai 2 itu kan ada rooftopnya, jadi ituan AC-nya tuh yang besarnya itu ditaruh di depan tuh kan, di atas gitu, paling atas. Oke katanya tukang AC, udah tunggu ya Mbak, nanti saya pasang. Tukang AC-nya 2 orang nih kawan-kawan. Nah yang di lantai 1 udah rapi, lantai 2 udah rapi, tinggal masang tuh yang atasnya tuh, yang untuk rooftopnya itu, yang gedenya itu pembuangannya itu di depan kan, di lantai paling atas. Untuk rooftop itu, untuk pembuangan air-airnya itu di atas situ. Nah temennya ini nungguin di lantai 1. Kata temennya gini, lama amat teman saya Mbak, katanya. Udah rapi belum ya di atas? Coba aja Mas lihat. Iya yaudah deh, lari lah ke atas tuh mas-mas yang nomor 1, karena kan udah dipasang semua AC-nya, tapi yang satu lagi belum turun-turun nih. Akhirnya naiklah ke atas tuh, ke lantai 3 tuh yang untuk rooftop itu. Nah lari lagi tuh, turun lagi ke bawah. Mbak tolong mbak. Kenapa? Kata Mbak Ika, tolong Mbak beliin air putih, teman saya pingsan. Lah Mbak Ika kaget kan karena temennya pingsan. Mbak Ika buru-buru keluar beli ya botol air mineral lah ya. Kabur lagi Mbak Ika ke dalam. Deh Mas, kata gimana sih, temennya belum makan apa gimana sampai pingsan di sini gitu. Pingsan di lantai paling atas tuh, lantai 3. Jadi rooftop gitu, terbuka gitu loh paling atasnya. Nah pingsannya di situ. Udah dibangunin kan, dicepretin air, bangunlah nih temennya. Terus pas bangun langsung gini, udah kata dia, udah pulang, malah minta pulang temennya ini, buru-buru pulang gitu. Ya Mbak Ika, lah kok dia minta pulang? Ya udah deh, tukang AC-nya tuh nggak ngomong apa-apa, tapi yang pasti mukanya pucat banget tuh kan, mungkin dia digangguin juga, cuman gak cerita. Nah Mbak Ika langsung turun ke bawah kan, Mas nggak apa-apa? Nggak Mbak, ntar kalau misalnya mau nyuci AC, katanya
cari yang lain aja ya. Gak mau nyuci AC-nya kawan-kawan, bilang kayak gitu sama Mbak Ika. Mbak Ika cuma, hah kok gitu, dalam hati. Ya udahlah, ya udah makasih ya Mbak gitu. Kedua tuh abis itu Mbak Ika manggil tukang listrik kan, tukang listrik dateng. Nah kan mau benerin lantai 2 kan kawan-kawan, karena kan kamar mandinya itu diceklek juga lampunya nggak nyala, diganti lampunya juga nggak nyala. Jadi mungkin ada aliran listrik yang istilahnya yang koslet atau gimana. Nah dicek lah ya tuh sama tukang listrik, diceklek-ceklek, ceklek doang, kagak dicek apa-apaan sebenarnya, cuma dicelek lampunya diganti, diceklek nyala lampunya, coba nyala. Udah tuh kaget Mbak Ika, alah kok nyala, kemarin udah diganti baru itu nggak nyala gitu, kok nyala. Kaget tuh Mbak Ika, kok nyala, cuma digituin doang sama tukang listrik. Tukang listriknya bilang, nggak ada masalah Mbak, ini tuh udah katanya cuma diganti lampunya doang gitu. Oh ya udah Mas, makasih banyak, kata Mbak Ika. Bayarlah Mbak Ika. Yang ketiga tukang CCTV nih kawan-kawan, pasang tuh CCTV kan, CCTV atas bawah lantai 2. Lantai 2 pas dipasang CCTV itu ya listriknya nggak ngalir. Dicobain, loh kok nggak bisa sih Mbak, ini gimana sih, katanya tadi udah digitu nama listrik. Udah, kata Mbak Ika, aduh kok nggak bisa Mbak, katanya gimana sih Mbak, coba telepon tukang listriknya lagi. Ya akhirnya Mbak Ika nelfon lagi tukang listrik yang tadi, Mas nih tolongin dong, kata tukang CCTV listriknya nggak bisa. Lah tadi udah bisa Mbak, nggak tahu makanya coba Masnya kesini. Akhirnya naik lagi tuh Masnya, nggak lama datang lagi, naik lagi ke atas. Jadi dua-duaan deh tuh tukang CCTV sama tukang listrik tuh di atas. Yang Mbak Ika jaga kasir kan. Nggak lama si A sama si B dateng. Mbak katanya, udah lagi dipasang? Iya lagi dipasang tuh, AC mah udah beres gitu kan, lagi nginin no listrik sama CCTV gitu. Oh iya. Tiba-tiba tuh lagi ngomong kayak gitu, gedebuk, suara tuh kenceng banget tuh kawan-kawan, kayak sesuatu jatuh gitu kan. Lah Mbak Ika yang denger gitu kaget kan, langsung kabur ke atas. Pas dilihat tukang AC jatuh, tukang listrik lagi di kamar mandi lagi gituin listriknya. Lah Mas kok bisa jatuh sih? Untung dia nggak kenapa-napa tuh kan, kawan, dia jatuh dari tangga AC tahu kan yang tinggi itu. Tukang CCTV-nya tuh kan lagi benerin tuh, jadi dia naik tangga gitu kawan-kawan. Nah dia tuh jatuh dari tangganya itu kawan-kawan, tangganya itu katanya dia ada yang narik gitu, kata dia ada yang narik tadi tangga saya. Siapa, kan gak ada orang, katanya Mbak Ika. Ada tadi mbak-mbak tuh cewek, lah kayak mbak gini. Lah kok saya, kata Mbak Ika, kan saya di bawah. Gimana sih Mas? Orang makanya saya tadi dia bilang, Mbak jangan tarik tangga saya ditarik ya saya jatuh lah Mbak. Saya bertiga di bawah semua tadi, kata Mbak Ika gitu. Lah si mas-mas ini, aduh Mbak pinggang saya sampai mau copot ini, katanya jatuh dari tangga, gimana sih? Lain kali kalau saya lagi naik tangga jangan digoyang-goyang Mbak, jangan ditarik-tarik, kan saya bertiga di bawah Mas, gak ada yang naik ke atas. Tukang listriknya juga bengong, emang tadi ada mbak-mbak? Ada, katanya si tukang ini CCTV ini ngelihatnya tuh, katanya tadi ada mbak-mbak yang ke atas bawa kardus katanya, terus narik tangganya dia, padahal dia udah teriak-teriak jangan tarik tangganya gitu, padahal mah nggak ada yang lari-lari ke atas pun, nggak ada yang naik ke atas itu, cuman kelihatannya sama dia tuh ya gitu, katanya dia ngeliat tuh mbak-mbak itu naik ke atas gitu, salah satu dari bertiga ini. Nah Mbak Ika pun bingung, aneh banget gitu, orang gue nggak naik ke atas juga, gue yang disalahin lagi, kata Mbak Ika. Udahlah tuh beres ya, CCTV beres, AC beres, listrik beres, semua nyala kan lampu ya. Siap lah ya tokonya mereka itu untuk dibuka. 2 hari kemudian toko itu ya namanya toko baru ya, kaos yang murah-murah meriah gitu kan laku banget dong kawan-kawan ya. Bahannya juga bagus gitu kan, seneng banget tuh ya anak-anak muda sekarang kan, ya udah pada dateng lah tuh dia pada belanja di situ. Nah lagi rame itu store-nya, tiba-tiba bosnya dia tuh dateng. Nah bosnya ini sebut aja ya si C, bos C. Nah bos C ini cewek, ibu C. Nah ibu C ini bilang, Mbak Ika gitu, itu lantai atas udah dirapiin? Udah lantai atas udah saya rapiin, bukan untuk online, kata gue. Iya untuk online, ntar kalau saya mau live katanya jadi gampang, kata Bu C, karena Bu C ini mau livein kaos-kaosnya dia gitu di atas. Oke Bu, sip gitu.
udah saya rapin kok, katanya Mbak Ika gitu kan. Akhirnya di bawah tuh yang jaga tuh si Mbak A dan Mbak B, sedangkan Mbak Ika menemani bosnya nih untuk live di atas, lagi live kaos nih kan ya, lagi gini lah, lagi live. Tiba-tiba tuh ada customer tuh dateng, permisi mau numpang ke toilet gitu kan. Lah Mbak Ika, silakan gitu kan. Padahal itu kalau lantai 2 itu kan istilahnya toiletnya untuk karyawan, lantai 1 itu baru untuk customer gitu. Tapi ya namanya customer, masa kita tolak, jangan Bu, kan gak mungkin. Akhirnya Mbak Ika, silakan Bu gitu. Masuklah tuh ya. Nah udah syuting lagi kan dia tuh live, ini live nih, ini kaosnya bagus kayak gitu-gitu. Tiba-tiba datang lagi nih customer bilang, Mbak, permisi Mbak, saya numpang ke toilet dong, soalnya di bawah toiletnya lagi diisi orang, kata dia. Lah Mbak Ika bengong, hah? Oh iya Bu, kirain Mbak Ika lupa gitu kalau nggak ada orang gitu, dikirainnya di kamar mandi. Padahal kan tadi sebelumnya udah ada orang yang masuk kan. Nah Mbak Ika ngomong, dikiranya ibu itu kan langsung buka pintu aja, itu kamar mandi brek, langsung pipis. Lah Mbak Ika, lah kok dia masuk? Tadi bukannya sebelumnya dia udah ada yang pamit duluan mau masuk ke situ, permisi gitu tadi, katanya Mbak Ika. Lah bu bosnya ini, bos saya juga gini ngeliatin bos saya, lah tadi kan bukannya ada itu Kak, katanya yang masuk duluan. Iya Bu, katanya si Ika, coba kita liatin, kita tungguin gitu. Dia di live-nya tuh nggak fokus nih bosnya sama Mbak Ika nih kan, gara-gara ada itu customer. Nah datang customer yang akhirnya customernya keluar tuh. Yang keluar ini customer kedua yang kata tadi permisi saya mau itu, yang kedua malah customer keluar nih customer kedua, makasih ya Mbak itu toiletnya gitu. Customer kedua, nah yang pertama kagak keluar juga. Lah Mbak Ika sama bu bos ini langsung ngeliatin, Kak coba lihat kamar mandinya, katanya kok cuma satu yang keluar, kan tadi yang pamit ke dalam ada 2 yang permisi, katanya bu bosnya. Coba lihat. Lah si Ika langsung penasaran kan, dibuka pintu kamar mandinya, kosong, gak ada orang sama sekali, kosong tuh. Lah Mbak Ika, kosong Bu. Lah Kak, kita udahin dulu deh live-nya, katanya gitu, kata bu bosnya. Gak beres gitu, besok kamu panggil Ustadz deh, digituin sama bu bosnya. Akhirnya besoknya tuh dimanggil Pak Ustadz kan, dia tuh ya didoain lah ya sama Pak Ustadz tuh ya. Ya tapi ya nggak berhenti juga kawan-kawan, ada aja tuh terornya, tetap aja ada yang segala macem lah di situ pokoknya terornya, sampai dengan Mbak Ika akhirnya resign karena Mbak Ika itu kan dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lagi dari segi salary-nya gitu kawan-kawan. Jadi ini adalah pengalaman Mbak Ika ya waktu dia bekerja di sebuah store kaos ya kawan-kawan ya. Oke, itu aja ya kawan-kawan cerita dari saya. Terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Semoga suka video-video saya. Tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.